Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bareng saya Napria Adi. Tentunya masih di Laskar CPNS ya. Nah teman-teman, kalau di video sebelumnya saya sempat mengulas sedikit tentang metode pembelajaran yang saya gunakan sebelum mengikuti tes CPNS ini, khususnya di SKD. Maka di video kali ini saya ingin bercerita lebih banyak lagi tentang belajar atau metode belajar yang saya gunakan ketika menghadapi SKD di tahun 2019 kemarin, sehingga mendapatkan skor sebesar 396 yang pada saat itu menjadi top skor. Ya walaupun nggak top banget, tapi setidaknya menjadi top skor di sesi pada saat itu dengan modal belajar hanya satu buku saja, kemudian tanpa mengikuti bimbel apapun, tanpa mengikuti tryout dimanapun, dan belajarnya hanya dalam waktu 3 minggu teman-teman. Saya ingin bercerita seputar perjalanan yang saya lakukan saat menghadapi SKD CPNS di tahun 2019 kemarin teman-teman. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat target, baik target waktu belajar maupun target nilai. Kalau saya pribadi kemarin, saya menargetkan nilai SKD saya harus minimal 400. Ya walaupun realitanya target tersebut nggak tercapai, tapi setidaknya mendekati. Kemudian mengenai target waktu, saya menargetkan waktu belajar saya itu selama 3 minggu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, selama 3 minggu itu saya harus belajar dengan maksimal, dan belajar saya selesai hanya sampai dengan 3 minggu itu saja. Mengapa saya membuat target? Target ini penting karena ketika kita sudah mengantongi target, maka itu sebagai cambukan untuk diri kita untuk bekerja lebih ekstra lagi. Gimana sih caranya agar kita bisa mencapai target yang sudah kita buat tadi. Yang kedua, ini mengenai mood. Kalau saya pribadi, itu saya harus belajar dengan kondisi mood yang bagus. Ketika mood saya lagi down, itu percuma dipaksakan untuk belajar. Karena meskipun saya sudah membaca buku sebanyak-banyaknya halaman, itu tetap tidak akan masuk, malah mental dari otak. Karena kenapa? Karena kondisi tubuh saya saat itu tidak bisa diajak kerjasama untuk belajar. Maka dari itu, belajarlah ketika kondisi mood teman-teman lagi stabil atau bagus. Tapi ketika mood teman-teman down terus, untuk menaikin mood untuk belajar itu susah banget. Teman-teman ingat goals teman-teman lagi. Untuk apa teman-teman mengikuti tes ini? Maka dengan mengingat goals tersebut, insya Allah diri teman-teman juga akan terpacu. Mood teman-teman akan terpacu untuk belajar. Karena mengenai mood ini teman-teman, kita andaikan seperti ini. Di luar sedang turun hujan, namun kita memaksakan diri untuk menjemur pakaian. Apakah pakaian tersebut akan kering? Tidak kan? Maka seperti itu juga mood teman-teman. Ketika mood teman-teman sedang tidak stabil atau sedang bobrok-bobroknya, tapi teman-teman paksakan untuk belajar, apakah materi yang teman-teman pelajari itu akan masuk ke otak? Enggak kan? Nah, maka dari itu teman-teman juga harus memanajemen mood tadi. Sebisa mungkin mengendalikan mood agar senantiasa stabil sehingga kita bisa nyaman saat belajar. Yang ketiga adalah manajemen waktu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang itu tegaskan pada diri sendiri untuk menggunakan waktu sebijak mungkin. Jika teman-teman saat ini sedang mempersiapkan SKD CPNS, kemudian di satu sisi teman-teman juga bekerja, maka itulah hal yang saya rasakan pada saat seleksi CPNS di tahun 2019 kemarin teman-teman. Nah, sebenarnya hal ini adalah suatu tantangan tersendiri untuk diri kita, bagaimana kita dalam mengelola waktu sebaik mungkin. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Kalau saya pribadi kemarin, kebetulan saya bekerja itu sip-sipan teman-teman, 2 kali 24 jam, kemudian 2 harinya libur. Nah, di saat saya bekerja 2 hari itu, saya membagi waktu belajar menjadi 3 sesi, seperti ujian ya. Tapi serius, itu saya bagi menjadi 3 sesi. Di pagi hari, di sela-sela bekerja, itu saya menyediakan atau meluangkan waktu sekitar 1-2 jam untuk belajar. Kemudian di siang hari juga, saya meluangkan waktu sekitar 1-2 jam untuk belajar. Kemudian di malam hari sebelum tidur, sekitar 1-2 jam juga saya luangkan waktu untuk belajar teman-teman. Kemudian yang keempat ini mengenai sistem belajar teman-teman. Kalau saya pribadi kemarin, sistem belajarnya adalah terlebih dahulu merangkum materi. Dalam hal merangkum materi ini,
saya itu membaca materi sambil mencatat poin-poin penting. Karena menurut saya, materi tersebut akan lebih lengket di otak ketika kita membaca sambil menulis. Kemudian setelah kita merangkum materi tadi, barulah kita menjawab soal-soal teman-teman yang ada di buku tadi. Nah, ketika menjawab soal ini, posisikan diri teman-teman seolah-olah sedang menghadapi SKD yang sebenarnya. Maka harus gunakan waktu seperti ujian yang sesungguhnya. Nah, setelah menjawab soal-soal, barulah lakukan evaluasi. Di evaluasi ini, terlebih dahulu teman-teman mengkoreksi jawaban teman-teman tadi. Jumlah yang salah berapa, jumlah yang benar berapa, nilai dapat berapa teman-teman tadi kan dikoreksi tadi, barulah teman-teman lihat kunci jawaban dari jawaban yang salah tadi, perbaiki. Dengan seperti itu, teman-teman bisa mengetahui kesalahan dan kelemahan teman-teman pada materi yang mana teman-teman bisa lebih menggali atau mendalami materi-materi yang salah tadi. Lagi-lagi tentang target teman-teman. Jadi dalam mempelajari materi pun harus bertarget. Misalnya seperti ini, 5 hari pertama itu targetnya pelajarin TWK, 5 hari kedua pelajarin TIU, 5 hari ketiga pelajarin TKP. Terus di sisa harinya barulah kerjakan paket TO yang ada di buku yang teman-teman miliki. Nah, yang terakhir teman-teman, yang kelima ini adalah refreshing. Refreshing ini juga nggak kalah penting karena tujuannya untuk memanajemen stres teman-teman. Karena nggak baik juga jika otak terlalu bekerja keras tanpa ada istirahat, tanpa ada jeda. Jadi nggak apa-apa banget kalau teman-teman itu di akhir pekan, khususnya di hari Minggu, meluangkan waktu untuk me time, walau hanya sekedar makan atau minum di luar. Setidaknya untuk menghibur diri sendiri agar tidak terbebani dengan target yang kita buat sebelumnya. Karena jika otak terus dipaksa bekerja keras tanpa adanya jeda, niatnya untuk mencapai target, malah yang ada ujung-ujungnya bukan target yang tercapai, tapi malah down, teman-teman malah sakit, terus materi yang sudah ada di otak tadi malah ngeblank. Maka dari itu, refreshing juga bagian dari perjuangan teman-teman. Tapi kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Yang tahu diri kita ya kita sendiri. Oh, saya kurang maksimal nih belajarnya, saya butuh sumber dari media lainnya, atau saya butuh bimbingan belajar, atau saya nggak percaya diri kalau hanya belajar sendiri. Tenang teman-teman, karena sudah ada Bisa CPNS yang hadir dan memberikan solusi bagi teman-teman dalam hal persiapan SKD CPNS. Nah, Bisa CPNS ini adalah platform belajar online CPNS Android integratif pertama yang hadir dan siap menemani perjuangan belajar teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman gak perlu pusing 7 keliling karena cara joinnya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke Play Store, langsung ketik aja Bisa CPNS dan langsung di download. Atau bisa juga akses di link yang sudah tersedia ya teman-teman. Kenapa sih Nap harus banget pilih Bisa CPNS sebagai media belajar online CPNS? Karena Bisa CPNS menyajikan fitur unggulan teman-teman yang harus banget teman-teman coba dan manfaatkan. Contohnya adalah Tanya Expert, forum diskusi, TO Akbar, dan webinar teman-teman. Kabar gembiranya teman-teman, selain fitur unggulan tadi, Bisa CPNS juga menyediakan fitur menarik lainnya seperti materi. Teman-teman bisa akses materi lengkap tentang TIU, TWK, TKP. Tentunya materi yang disediakan Bisa CPNS adalah materi yang terupdate dan berkualitas agar kamu lebih siap dalam menghadapi tes CPNS nantinya. Kemudian ada fitur kitab rahasia. Nah, fitur ini penting banget karena pada fitur ini Bisa CPNS menyediakan tips dan trik tentang belajar berbagai tipe soal dari masing-masing materi tadi, teman-teman. Lalu tentunya ada latihan soal dong. Latihan soal ini nantinya akan ada hasil dari teman-teman setelah mengerjakan soal dan ada pembahasannya juga. Jadi teman-teman bisa evaluasi langsung setelah mengerjakan soal. Lalu ada tryout mandiri teman-teman. Nah, di tryout mandiri ini juga ada hasilnya, hasil setelah teman-teman mengerjakan tryout tadi, lalu juga ada pembahasan. Jadi teman-teman bisa langsung mengevaluasi di mana letak kesalahan teman-teman dan bisa memperbaikinya. Tahu gak sih, ada satu fitur unggulan dari Bisa CPNS yang saya sangat suka teman-teman. Apakah itu? Ya, forum diskusi. Forum diskusi ini adalah forum khusus yang ada pada aplikasi Bisa CPNS.
ini bukan berupa Telegram atau WhatsApp. Jadi perlu banget, dan mengapa banget sih harus forum diskusi ini? Karena forum ini anti spam teman-teman, sehingga meminimalisir chat atau obrolan yang tidak penting. Lalu forum ini juga anti repeat, jadi tidak perlu dipusingkan dengan obrolan-obrolan yang berulang. Forum ini juga anti flood loh, anti tenggelam club ya teman-teman. Lalu juga on topic. Nah, chat yang ada itu berdasarkan kategori dan tidak terinterupsi dengan chat atau obrolan lainnya. Kabar gembiranya lagi, teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar Rp20.000 jika teman-teman memasukin kode voucher Laskar CPNS yang awalnya adalah Rp149.000 menjadi Rp129.000 saja teman-teman. Wah, keren banget kan? Solutif banget sih ini menurut saya. Dengan teman-teman join dengan Bisa CPNS, teman-teman bisa dimanjakan dengan berbagai fitur menarik dan unggulan dari Bisa CPNS. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda. Oke, sekian video dari saya. Semoga cerita saya hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.